Halo sahabat kreatif, kembali bersama saya Udeng Pawana di Kreasi Arsi Tutorial. Kali ini kita mendapat pesanan untuk membuat hantaran sederhana, yakni hantaran bentuk angsa dari bahan selimut berukuran 160 x 200 cm. Sebelum kita mulai, jika sahabat ada ide hantaran unik untuk video tutorial berikutnya, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan saya buatkan video tutorialnya. Oke, kita mulai. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama yakni selimut, kemudian kawat panjangnya kurang lebih 60 cm, lalu kardus, mata boneka ukuran 1 cm, jangkar sebagai alat bantu untuk menggambar bentuk sayap, lalu ballpoint atau spidol, gunting, jarum pentul, paku pentul, double tape atau selotip 2 sisi, kertas atau koran bekas, dan paku payung. Kita mulai tahap yang pertama, yakni membuat kepala dan leher angsa. Kita siapkan kawat dan kertas atau koran bekas. Kita balut ujung kawat dengan kertas. Kita mulai membentuk paruhnya seperti ini. Lalu kita ambil salah satu ujung selimut yang akan kita gunakan untuk bagian kepala dan leher. Jangan lupa untuk memperhatikan selimut bagian luar dan bagian dalamnya agar tidak terbalik. Kita letakkan kawat yang sudah kita balut dengan kertas di salah satu ujung selimut. Lalu kita tisik dengan jarum pentul. Ini adalah tahap untuk membuat paruhnya. Kita rapikan. Selanjutnya kita akan membentuk bagian kepalanya. Kita ke ataskan dulu kawatnya, kemudian kertasnya kita lipat seperti ini. Tujuan penggunaan kertas ini agar bagian kepala terlihat sedikit lebih besar dari bagian lehernya. Bentuk kepalanya sudah mulai terlihat. Kita rapikan, kemudian kita tisik dengan paku pentul atau jarum pentul. Kita tisik dengan jarum pentul sambil kita rapihkan. Dan akan kita lakukan hingga ke ujung kawat. Kita lekuk-lekukan kawatnya membentuk leher dan kepala angsa. Baik, setelah kepala dan leher angsa telah selesai, kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yakni membuat badan dan ekornya. Sudut selimut yang pertama sudah kita bikin menjadi kepala dan leher angsa. Kemudian kita ambil sudut selimut yang kedua dan ketiga, kita satukan seperti ini dan ikat dengan karet gelang. Dan nanti akan kita bikin menjadi sayapnya. Selanjutnya kita ambil sudut selimut yang keempat. Kita ikat dengan karet gelang. Dan ini akan kita bikin menjadi ekornya. Sekarang kita mulai membentuk badannya. Ini adalah bagian perutnya. Kita rapikan dulu. Kita gulung seperti ini. Ini ujung selimut untuk bagian ekor, kita letakkan di luar. Kita lipat seperti ini. Lalu kita tisik dengan paku pentul atau jarum pentul.
Kita bentuk badannya seperti ini, agak tirus, bagian depan sedikit lebih kecil daripada bagian belakang atau untuk bagian ekornya. Dan sekarang kita lanjutkan untuk membuat ekornya. Kita rapikan dulu. Ini ujung selimut untuk ekor, kita tarik sedikit keluar. Kita buka saja ikatan karet gelangnya. Kita lipat-lipat seperti ini, seperti bentuk kipas. Kemudian kita ikat kembali dengan karet gelang agar bentuknya tidak berubah. Dan sekarang kita lanjutkan dengan memasangnya di bagian belakang badannya. Ekornya sudah kita pasang, kemudian kita rapikan. Tujuan kita tadi membentuk kepala dan lehernya dengan cara menekuk. Jadi kita bisa memperkirakan kesesuaian antara badan dan kepalanya. Sebelum kita lanjutkan membuat sayapnya, kita rapikan dulu bagian depannya. Kita gunakan jarum pentul dan kita pastikan agar lehernya berdiri tegak. Tahap berikutnya, yakni tahap ketiga, kita akan membuat sayapnya. Kita ambil kardus, kita perkirakan ukuran lebar sayapnya. Sebelum kita gunting, kita gambar dulu bentuk sayapnya. Kita mulai dengan menggambar lingkaran terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan piring plastik dan kalian bisa gunakan jangkar atau alat yang lainnya. Dan kita perkirakan panjang sayapnya. Di sini kita tidak menggunakan ukuran, silahkan diperkirakan saja. Yang penting terlihat pantas. Selanjutnya kardus yang telah kita gambar, kita gunting sesuai ukuran gambar yang kita bikin. Kita bikin 2 lembar untuk sayap kiri dan kanan. Sekarang kita pasang. Oke, ini ujung selimut yang akan kita buat menjadi sayap. Jangan lupa kita perhatikan permukaan selimut bagian luar dan dalam agar tidak terbalik. Kardusnya kita tempatkan seperti ini. Ujung sayap diletakkan di ujung selimut. Kita rapikan, kemudian kita tisik dengan paku pentul. Kita menisik pinggirannya terlebih dahulu. Sengaja kita lakukan seperti ini selain agar lebih rapi, lebih mudah memasang jarum pentulnya, serta jarum pentul tidak akan mudah lepas. Kemudian kita lanjutkan dengan pinggiran yang kedua. Kita lanjutkan memasang kardus pada sayap yang kedua. Caranya sama dengan sayap yang pertama. Oke, telah selesai dan sekarang kita pasangkan ke badannya. Kita
kita perkirakan posisi pemasangannya. Jika kita sudah pastikan posisinya, kita mulai menisiknya dengan paku pentul atau jarum pentul. Dan di sini kita mulai menisik dari bagian bawah sayap dan bagian belakangnya. Kita rapikan. Dan sekarang kita sambungkan sayap bagian depannya antara sayap kiri dan kanan. Usahakan posisi sambungannya tepat di bawah leher angsa kita. Oke, telah selesai dan kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yakni kita pasangkan di baki hantaran. Kita siapkan baki tempat hantarannya. Posisi pemasangan di baki hantaran silakan boleh melebar atau memanjang. Usahakan landasan tempat hantarannya terbuat dari kayu ataupun triplex, sebab kita akan menempelkan hantaran kita menggunakan paku payung. Jika landasannya terbuat dari kardus, tentu tidak akan kokoh. Paku payungnya akan mudah lepas dan hantaran kita akan mudah terguling. Untuk bagian belakangnya, karena pinggiran tempat hantaran saya terbuat dari anyaman bambu, maka di sini saya gunakan juga jarum pentul panjang agar hantaran kita tidak cepat lepas dari tempatnya, sebab mungkin saja hantaran kita akan dibawa perjalanan jarak jauh. Tentu akan sangat merepotkan bagi yang membawanya jika hantaran kita terlepas. Sekarang kita tiba pada tahap yang kelima atau tahap finishing. Di tahap ini kita akan memasangkan mata boneka. Dan di tahap ini silahkan jika kalian ingin memasangkan aksesoris-aksesoris lainnya untuk memperindah hantaran kita pasangkan mata boneka yang telah dilapisi dengan double tape atau selotip 2 sisi. Usahakan mata kiri dan kanannya terlihat seimbang atau simetris. Oke sahabat kreatif, demikianlah cara pembuatannya. Silahkan share link videonya di sosial media kalian. Saya tunggu saran dan ide-ide brilian kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like serta subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di saat saya mengupload video tutorial terbaru. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Salam kreasi.